Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama dengan Bea dan Cukai melakukan sidak ke sejumlah gudang di Kota Semarang yang dijadikan tempat penimbunan sementara barang-barang kiriman dari pekerja migran Indonesia atau PMI. Dalam sidak tersebut petugas mendapati ribuan jenis barang pekerja migran Indonesia dari beberapa negara yang tertahan dan tidak tersampaikan kepada keluarganya. Ribuan paket yang berisi barang kiriman dari ribuan pekerja migran Indonesia atau PMI di beberapa negara ini tertahan di gudang PT JKS Logistik Indonesia dan PT Dela Arka Mandiri di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Bahkan di gudang Dela Arka Mandiri terlihat tumpukan paket barang PMI yang sudah mengalami overload. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, yakni Denny Ramdhani mengaku marah melihat kondisi tersebut dan memprotes keras terhadap peraturan dari negara. Pasalnya, barang-barang tersebut dibeli oleh para pekerja migran untuk diberikan kepada sang keluarga di Indonesia yang justru tertahan dan tidak tersampaikan. Selain itu, Denny juga menegaskan akan segera menghadap dan melaporkan temuannya kepada Presiden Joko Widodo dengan harapan Presiden dapat mendorong Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Zulkifli Hasan untuk merubah peraturan yang justru merugikan bagi para pahlawan devisa tersebut. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya, dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lantas tertahan. Dan dua resikonya, satu dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai yakni Askolani menyampaikan akan mendukung langkah BP2MI dalam hal perubahan peraturan pengiriman barang pekerja migran Indonesia. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Bea Cukai hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BP2MI juga menilai ya, kita support yang sampaikan Pak akan disampaikan pada nanti kami koordinasi terus. Sampaikan ke Menteri atau gimana Pak? Ya, kita koordinasi sama Pak Menteri, Pak Kepala untuk bisa mensupport apa yang menjadi concern beliau. Ya, terima kasih. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI, baik barang baru maupun barang bekas, proses pengiriman menjadi sangat lamban. Pada akhir tahun 2023 kemarin, tercatat 35 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan di Pelabuhan Tanjung Perak yakni mencapai 67 kontainer. Herwibawa, Semarang TV.